itu. Tapi kemudian itu tuh semua tantangan itu sudah dilewati dan sudah dilalui, dan bukan cuma sudah dilewati tapi kita semua tuh jadi bisa dapat ilmu yang sangat-sangat berguna gitu loh untuk kedepannya juga gitu. Dan pada saat itu aku sebagai ketua delegasi tuh ngerasa kayak aduh, apa aku push terlalu hard kah, kayak tugasnya aku kasih tuh terlalu susah kah, atau buat gitu jadi terlalu kerja keras banget gitu. Di situ aku tuh sempat takut gitu loh, karena aku ngerasa diri aku wah kayaknya aku keterlaluan kah atau gimana kayak gitu terlalu loh. galak banget Terlalu gimana galak ya? kah gitu. Gitu, tapi ternyata semangat anggota-anggota delegasi ini aku tuh keren banget. Mereka tuh bilang bahwa mereka tuh tetap berani untuk ngambil dan ngerjain bagian mereka gitu. Kalian tuh tetap harus memprioritaskan kesehatan kalian ya, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di acara podcast Peradilan Semu FHKUMUP. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat seru sekali bagi para mahasiswa, yakni memori ruang sidang dan perdebatan yang meninggalkan jejak. Nah, sebelum kita mulai diskusinya nih ya, seperti biasa kita akan melakukan jargon kebanggaan kita dulu. Nanti kalau aku bilang Peradilan Semu FHKUMUP, jawabnya multum in parvo. Oke, siap ya? Oke, Peradilan Semu FHKUMUP, multum in parvo. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Najwa Neli Afifah selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dan tentunya kali ini tuh aku nggak sendirian karena di depan aku ini udah ada narasumber yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah sebelumnya selamat siang Kak, mungkin boleh diperkenalkan dulu siapa namanya dan juga angkatan berapa nih ya? Baik, selamat siang semuanya. Aku Nasya Stefania Ramadhani, biasanya dipanggil Stefa, dari angkatan 2024. Nah, gimana kabarnya nih Stefa hari ini? Kabarnya aku hari ini not the best ya. Sebenarnya aku nggak fit banget. Suara aku agak serak, tapi demi untuk sharing-sharing podcast kali ini, aku rela untuk ada di sini biar bisa sharing dan berbagi ilmu dan informasi dan pengalaman aku ke kalian semua. Oke, baik. Teman-teman mungkin kalian pasti udah nggak sabar banget ya untuk menyimak diskusi kita pada hari ini. Namun sebelumnya itu izinkan aku untuk membacakan Torya terlebih dahulu ya. Jadi semua itu berawal dari sebuah keputusan sederhana, yakni untuk mengikuti Internal Moot Court Competition atau yang kita kenal dengan InMoot. Nah, awal ini mungkin sekedar ajakan teman aja atau rasa penasaran atau bahkan keinginan untuk mencoba sesuatu hal baru. Namun dari pengalaman itu kita justru memasuki dunia yang jauh lebih serius seperti belajar menyusun argumen hukum, berdiskusi hingga larut malam, dan juga menghadapi langsung rasa gugup saat harus berbicara di depan banyak orang. Nah, tanpa kita sadari juga nih ya, pengalaman tersebut itu membawa kita pada sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya menantang secara akademik, tetapi juga secara emosional. Ada rasa tegang saat pertama kali kita berdiri di ruang sidang, cemas menunggu giliran berbicara, bahkan muncul keinginan untuk menyerah saat revisi naskah yang terasa tiada akhirnya itu ya. Namun dari situ pula kita itu mulai memahami esensi dari sebuah proses belajar hukum yang sebenarnya. Nah, ruang sidang ini itu bukan sekedar tempat simulasi atau adu argumen saja, tetapi juga ruang untuk membentuk keberanian, kemampuan berpikir logis di bawah tekanan, dan juga keterampilan menyampaikan pendapat secara sistematis. Nah, setiap perdebatan yang terjadi, baik yang berlangsung sengit, canggung, hingga yang berakhir dengan tawa bersama tim, menjadi pengalaman berharga yang meninggalkan jejak tersendiri. Pada podcast hari ini itu hadir sebagai ruang untuk mengenang pengalaman-pengalaman tersebut melalui diskusi yang hangat dan reflektif. Kami ingin berbagi cerita seputar ruang sidang ini dan dinamika yang menyertainya, momen yang mungkin tidak tercatat dalam buku hukum, namun ini justru memberikan pembelajaran paling nyata dan perjalanan menjadi calon praktisi hukum. Oke, mungkin bisa kita mulai diskusinya aja kali ya Kak ya. Oke, ternyata fun fact-nya nih ya teman-teman. Jadi narasumber kita itu merupakan ketua delegasi Internal Moot Court tahun lalu yang delegasi itu memenangkan juara berkas terbaik, juara 1, dan memenangkan beberapa peran terbaik dalam Moot Court tahun lalu. Mungkin kira-kira aku mau nanya nih Kak, kenapa sih kakak itu mau jadi ketua delegasi dan apa tantangan terbesar yang
kamu hadapin waktu jadi ketua delegasi? Baik, jadi pas sebenarnya gini guys, aku tuh nggak kayak angkat tangan gitu ya untuk menjadi ketua delegasi. Jadi tuh aku dipilih. Jadi di Internal Moot Court Competition ini kan ada beberapa delegasi yang bersaing ya untuk memenangkan juara, dan tiap delegasi itu dipimpin sama mentor-mentor. Nah, kebetulan pada waktu itu aku tuh dipilih untuk jadi sama mentor aku tuh untuk jadi ketua delegasi. Dan di situ sebenarnya aku nggak ada preparation, aku tuh nggak tahu, aku tuh justru bahkan juga nggak tahu kayak, ya ampun ini tanggung jawab sebagai ketua delegasi tuh kayak apa, seperti apa gitu loh. Pasti tuh rasa nervous, deg-degan tuh juga ada, karena di otak aku tuh kalau misalnya jadi ketua delegasi tuh kan kayak, wah ini kayaknya aku tuh harus bisa mengayomi semua orang gitu loh. Dan pada saat itu tuh aku nggak ngerasa bisa gitu. Nah, tapi karena decision dari mentor aku bilang, oke, Stefa dipilih ya sebagai ketua delegasi. Akhirnya aku memberanikan diri dan jawab, oke, baik, siap. Aku berani menjadi ketua delegasi. Fun fact-nya lagi nih ya. Sebenarnya moderator kita hari ini juga bagian dari delegasi aku yang kita memenangkan juara 1 pada Internal Moot Court Competition tahun lalu. Ya sebenarnya dia juga berada sebagai wakil ketua delegasi aku ya guys. Nah, jadi kalau misalnya ada saat dimana aku tuh nggak bisa hadir atau kayak berhalangan hadir di sini, kan Ajel tuh juga berperan sebagai untuk menggantikan posisi aku seperti itu. Nah, tantangan-tantangan yang aku hadapin tuh apa ya sebenarnya? Sebenarnya yang paling pertama sih, tantangannya tuh waktu itu tuh lebih kepada aku tuh pusing, aku tuh bingung. Bingung harus mulai dari mana, karena tadi aku bilang tadi tuh jadi ketua delegasi kan harus bisa punya tanggung jawab yang besar ya. Dan ini tuh, nah karena pada saat itu tuh kita semua tuh juga masih pada maba, belum terlalu tahu kayaknya ini tuh personal kayak karakter traits mereka tuh kayak gimana, karakter per orang itu gimana. Jadi tuh aku harus bisa memahami gitu loh, bahwa masing-masing dari mereka tuh sifatnya kayak gimana gitu, dan biar aku bisa lebih memahami mereka dan bisa tahu cara ngomong ke mereka tuh gimana untuk terkait update soal berkas, terus surat-surat mereka itu udah sejauh apa kayak gitu. Dan nah pas di Internal Moot Court itu kan ada pembagian divisi, kayak ada yang ngerjain PN, PU, PH, sama Barbuk. Nah, walaupun aku nggak harus semuanya memahami kayak apa yang mereka kerjain, tapi at least aku ada glimpse gitu loh, bahwa aku tahu nih job desk mereka tuh apa. Kayak misalnya PN tuh ngerjain surat apa aja tuh. Aku tuh beranikan diri untuk mencari informasi-informasi itu. Jadi ketika aku menanyakan bagaimana ini progresnya, tuh aku bisa tahu bahwa target apa yang mau di-achieve, kayak batas waktunya tuh gimana, kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya tantangan terbesar aku tuh lebih kepada memahami orang-orang baru-baru itu sih. Jadi aku tuh nggak salah ngomong sama mereka gitu kan. Jadi aku tuh bisa buat mereka tuh bisa mengayomi mereka semua gitu. Dan buat mereka tuh merasa nyaman ada di delegasinya aku gitu. Kita bersama-sama gitu. Ya, karena mungkin pada saat Internal Moot Court itu tuh masih baru banget dan belum ngerti banget kayak kita tuh harus ngeberkas seperti apa. Nah, terus kita kalau bikin surat dakwaan itu harus bagaimana, yang surat dakwaan yang bahkan nyampe masih direvisi terus itu. Nah, mungkin itu aku surat dakwaan itu ya ampun. Aku tuh revisi sampai beberapa kali, dan aku tuh kebetulan pas Internal Moot Court itu aku dapet di posisi PU ya. Kalau kalian nggak tahu atau kurang tahu, itu PU itu kan yang bagian jaksa, jadi Kejaksaan Penuntut Umum. Nah, PU itu bertanggung jawab untuk buat salah satu itu buat surat dakwaan, dan kebetulan aku tuh juga megang surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini tuh isinya tuh detail banget. Itu harus detail banget, dan pasal-pasal yang digunakan itu juga harus kena gitu sama si dakwaannya, kayak unsur-unsurnya tuh harus memenuhi. Dan aku pada saat itu masih maba, masih baru banget belajar, masih unsur-unsur pasal aja tuh masih dasar-dasarnya banget gitu. Masih baru banget, masih baru banget. PIH-nya itu masih dasar banget. Iya, ketika dibilang, ini kena ini unsur pasal ini, aku kayak,
kenainnya tuh gimana, maksudnya gimana. Nah itu, jadi surat dakwaan aku tuh sempat direvisi beberapa kali gitu loh. Aku sebagai ketua delegasi aja tuh juga mengalami revisi-revisi itu. Bukan berarti ketua delegasi itu juga kayak langsung sempurna tuh, nggak ada ya. Semuanya Jadi, butuh proses. semuanya tuh butuh proses. Dan itu sebenarnya seru loh, yang ada dari internal moot court competition itu tuh, kita tuh jadi tahu yang sebelumnya kita tuh nggak tahu, dan itu tuh sangat bermanfaat apalagi bagi kalian juga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, itu bisa lebih tahu lagi cara memberkas, dan terlebih aku tuh jadi tahu informasi cara menyusunnya, sistematikanya tuh yang benar tuh bagaimana, karena itu tuh nggak bisa ngasal sama sekali gitu. Dan dalam ngeberkas itu tuh kayak kita nggak bikin surat dakwaan doang, masih kita Iya, harus bikin ada bas surat-surat juga, lain. harus bikin eksepsi juga, bahkan pleidoy untuk ngumpulin, ngerinciin barang bukti, alat buktinya yang Itu mau juga, dimasukin tuh apa aja, ngerangkai kronologinya itu menjadi yang Iya, sebuah ya ampun. yang kompleks banget, itu tuh sangat menantang sekali sepertinya ya. Iya sih itu. Tapi itu tuh semua tantangan itu sudah dilewati dan sudah dilalui, dan bukan cuma sudah dilewati tapi kita semua tuh jadi bisa dapat ilmu yang sangat-sangat berguna gitu loh untuk kedepannya juga gitu. Nih, kalau soal prosesnya nih ya, dari awal ngeberkas, nyusun naskah sidang, sampai latihan sidang, bahkan sampai hari H-nya untuk lomba ini ya, apa sih kesan pesan dan suka dukanya yang paling kamu inget banget selama moot court itu? aku keinget suka dukanya tuh jadi yang ada satu kejadian yang menurut aku tuh, aku jadi nyadar bahwa wow, ini delegasi kita kerja keras banget. Itu ketika ada salah satu anggota dari divisi aku, divisi PU, pas kita semua lagi ngerjain bagian dakwaan itu, ada salah satu anggota kita yang mimisan waktu itu, guys. Yes, itu shocking banget. Nah, kita semua delegasi tuh panik kayak, ini kenapa, ini ada apa? Terus yang anggota delegasi ini, aku tuh kayak bilang, nggak apa-apa, ini kayaknya cuma kayak kaget, mungkin kecapean atau bagaimana gitu. Dan pada saat itu aku sebagai ketua delegasi tuh ngerasa kayak, aduh, apa aku push terlalu hard kah? Kayak tugasnya aku kasih tuh terlalu susah kah? Atau buat dia tuh jadi terlalu kerja keras banget gitu. Di situ aku tuh sempat takut gitu loh, karena aku ngerasa diri aku, wah kayaknya aku keterlaluan kah atau gimana Kayak gitu. terlalu galak banget terlalu gimana galak ya? kah gitu. Nah tapi ini aku make sure anggota aku ini bahwa dia tuh apakah dia nggak apa-apa atau gimana, mau lanjut atau gimana. Aku bilang nggak apa-apa deh, bagian kamu aku aja yang bagian yang ngerjain itu nggak apa-apa, aku tuh udah siap megang itu. Tapi ternyata semangat anggota-anggota delegasi ini aku tuh keren banget. Mereka tuh bilang bahwa mereka tuh tetap berani untuk ngambil dan ngerjain bagian mereka gitu loh. Tapi aku di situ langsung ngingetin ke semua, bukan cuma ke satu orang, tapi ke semua anggota delegasi aku, bahwa kalian tuh tetap harus memprioritaskan kesehatan kalian ya, kayak gitu. Walaupun emang ngerjain berkas ini tuh gak bisa dibilang gampang sama sekali, itu jauh dari kata gampang ya, jauh dari kata mudah. Kalian tuh emang harus kerja keras dan detail dan teliti, tapi balik lagi tetap kita harus memprioritaskan kesehatan kita sih. Jadi ketika kalian udah ngerasa capek, take a break, nafas, minum, makan dulu, lanjut kerjain kayak gitu. Itu biar juga fokusnya kalian tuh nggak hilang dalam mengerjakan, dan jadi lebih baik gitu dalam mengerjakannya juga gitu sih. Terus kan kalau misalnya sukanya sih aku yang tentu pas semua kerja keras itu terbayar ya. Semua kerja kerasku itu terbayar, dan bukan cuma kerja keras aku juga, tapi semua anggota delegasi aku ketika kita menangin itu posisi juara 1, itu tuh bener-bener nggak expect kan ya. Kita tuh bener-bener nggak mengira bahwa itu bisa, kita tuh bener ada di posisi itu gitu. Juga memenangkan berkas terbaik, dan anggota-anggota delegasi aku tuh juga dapat peran-peran terbaik gitu. Itu sih aku kayak ngerasa, wah in the end untung semuanya tuh tidak sia-sia. Karena kalau misalnya kerja keras kalian itu, kalian sungguh-sungguh niat ngerjainnya, itu nggak akan sia-sia di akhirnya gitu. Karena kayak seingat aku ngeberkas itu sekitar ada 1 bulan. Ya, sekitar satu bulan sih, bisa dibilang hampir 1 bulan gitu, sama latihan sidangnya gitu ya. Itu gitu. Dan sama ini juga nih, pas sidangnya nih, pas kita latihan sidangnya tuh juga
Aku inget banget pas kita kan latihan di ruangan gitu, di ruangan kelas. Iya, Dan itu sama ada sampai di koridor. di dorm juga. Nah itu aku lihat dari kayak kaca-kaca kelas itu ada beberapa delegasi lain tuh udah balik, terus aku di situ ngerasa, wah kita belum balik, kita sangat bekerja keras gitu loh. Dan aku tuh di situ mikir bahwa oke, karena kita udah sejauh ini, jangan kita tengah jalan tuh berhenti. Jadi itu sih. Dan aku juga kayak bantu semangatin mereka semua biar kayak, ayo kita harus semangat gitu. Karena kita udah sejauh ini, jangan berhenti tengah jalan kayak gitu. Nah itu semuanya terbayar. Terus semuanya aku ini bahagia banget pas ngelihat anggota delegasi aku tuh juga seneng gitu loh bahwa kerja keras mereka tuh terbayar juga dalam semua prosesnya itu. Tapi ya kan kamu ini juga jadi ketua delegasi, nah terus megang di bagian PU. Pernah nggak sih kayak terbesit dalam pikiran kamu kayak pengen aku keluar deh kayak dari delegasi ini, kayak udah deh moodnya udah kelar sampai sini kayak pusing aja gitu, kayak capek. Itu sih pasti ada. Sudah itu ada pas momen kalau nggak salah kayaknya udah kita bagian pertengahan, dan ini lagi-lagi pas bagian aku lagi revisi surat dakwaan. Revisi surat dakwaan nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi ada saat dimana tuh di surat dakwaan itu kan kita harus kayak menyertakan ide kayak nama-nama orang ya, dan itu nama-nama orang itu fake ya, itu kan ini bentuknya kayak fiksi gitu kan, fiktif gitu. Jadi ini tuh bukan based on real life people gitu ya. Jadi pada saat itu aku inget abis pulang ngeberkas ke rumah, itu aku lupa kayak udah malam, lumayan malam gitu. Terus aku kayak aku pengen revisi surat dakwaannya. Akhirnya aku revisi tuh. Terus aku masuklah ke bagian harus nulis nama-nama yang aku harus cantumin gitu, biar kena lah si pasalnya, inilah istilahnya gitu ya, biar kita bisa. Nah, itu nama-nama korbannya tuh. Dan disclaimer di sini aku sama sekali nulis bahkan nama-nama korbannya aja itu aku nggak pakai AI, GPT, itu nggak terbesit di pikiran aku ya. Akhirnya ketika aku buat nama-nama korban itu bener-bener dari otak aku gitu, kayak dari pikiran aku aja. Dan di situ aku capek banget untuk nyusun kronologinya juga, tanggal-tanggalnya juga. Itu di situ aku titik udah kayak mau banting laptop, kayak nggak jadi, nggak mau. Bahkan bukan nggak mau ngambil bagian surat dakwaan lagi, aku udah nggak mau ikut input pada saat itu. Aku udah nggak mau karena itu aku ngerjain sampai jam berapa, itu udah lelah banget. Akhirnya ketika aku tuh udah nyadar gitu, kayak aku udah mulai ada pikiran yang nggak terlalu lurus lagi nih, nggak terlalu sehat nih ketika ngerjain. Akhirnya aku take a break dulu guys, itu aku take a break dulu, aku istirahat dulu sejenak. Kayak sama beberapa menit aku sambil nge-snack juga untuk biar otak aku tuh masih bisa gitu mengerjakannya itu. Akhirnya take a break, dan ketika udah tenangin diri, ya deh, oke, harus lanjut. Karena aku juga ketua delegasi, dan bukan ketua delegasi juga, tapi aku juga ketua dari bagian divisinya aku itu. Dan kalau aku berhenti, terus gimana mereka tuh mau ngeliat gitu sebagai sosok ketuanya, kayak ya ketuanya aja berhenti, ya ketuanya aja nggak mau ngerjain gitu kan. Aku nggak mau gitu loh, aku maunya bisa bahwa kita semua tuh bisa untuk kerja keras untuk menggapai posisi yang terbaik gitu. Akhirnya yaudah aku bebaskan itu semua pikiran mau keluar, mau berhenti, aku hilangkan semua itu dan aku bersikeras untuk tetap berjuang gitu. Karena kayak di dalam pikiran kamu kayak ini ketua delegasi harus mencontohkan mencontohkan yang baik juga untuk anak-anak delegasi gue, jangan sampai gue hanya kayak gini nyampe orang lain tuh harus ngikutin gue kayak gini. Iya benar, karena posisi ketua itu kan bener-bener dilihat gitu ya sama anggota-anggota delegasinya, karena patokannya pasti dari ketua gak sih? Pasti dari ketua, karena ngelihatnya ketuanya aja tuh gini, ketuanya aja tuh gitu. Jadi aku tuh ngerasa punya tanggung jawab juga gimana sikap sama peran aku tuh selama berjalannya lomba itu juga gitu. Aku memperhatikan sikapku juga. Jadi aku tuh kayak oke, aku ada patokan, aku juga kerja keras. Jadi anggota-anggota delegasi aku tuh juga bisa ngeliat bahwa oke, ketuanya aja tuh juga semangat gitu untuk bekerja keras gitu. Jadi ayo kita semua juga gitu, kita harus semangat dalam mengerjakan ini, seperti itu. Nah, kayak dari pengalaman nih selama internal moot court, pengalaman apa aja gitu yang paling membekas banget selama kamu jadi ketua delegasi? Pengalaman yang paling membekas ya, apa ya, kayaknya karena semua kayaknya setiap kayak bagian pengalaman aku pas ngerjain itu tuh membekas sih. Dari bahkan
dari hal-hal yang kayak waktu itu kita juga pada malam-malam keluar beli jajanan itu di samping karena kita lapar, itu aja membekas gitu bahwa ya ampun, kita sampai waktu itu kan sempet kayak musim hujan kayak gitu nggak salah ya, dan kita tuh kayak becek-becek gitu juga, ayo kita beli makan biar lebih semangat ngerjainnya, biar otak kita tuh gak kosong pas ngerjainnya kayak gitu. Kalau aku sih semuanya sih itu bekas sih, bahkan bagian-bagian mungkin yang bisa dilihat kayak hal-hal kecil, tapi itu termasuk ke bagian pengalaman yang membentuk aku tuh sebagai pribadi yang sekarang kayak gitu. Tapi tentunya yang paling apa ya, gong momen itu pas menang. Itu aku kayak pasti kasih tahu, itu aku bukannya kayak menang karena ya sudah menang, bukan, tapi aku ngerasa bener-bener tuh ini semua kerja keras. Semua anggota delegasi aku tuh terbayarkan gitu loh. Itu yang bener-bener buat aku kayak wah, berarti untuk kedepannya bukan cuma saat lomba imut-imut aja atau mungkin yang ke tingkat nasional atau internasional, aku tuh punya base, punya standing ground bahwa oke, seperti inilah sikap yang aku harus pertahankan dan kembangkan gitu loh. Dengan sikap aku seperti ini, aku bisa bawa anggota-anggota delegasi aku itu ke langkah yang jauh lebih baik dan membayar semua kerja keras mereka, seperti itu sih. Pas menang itu aku bener-bener bangga juga gitu sama anggota-anggota delegasi aku gitu. Kalau soal ngeprint itu gimana tuh? Karena kan kita ngeprint juga sendiri ya di luar. Nah itu print juga salah satu yang membekas tuh di pengalaman aku ya, pas ngeprint. Kayak pas ngeprint tuh yang aku ingat sebenarnya pas yang ini, pas kita ngeprint pemberkasan dulu ya, kita print berkas, baru itu ada alur sidang kan gitu. Nah pas print berkas tuh yang tinggi semana aku tuh juga lupa, itu tebal ya, lumayan tebal di mata anak-anak baru maba-maba hukum tuh, itu tebal banget sih. Itu aku kaget bahwa pas aku ngeliat udah setebal ini, wah itu ternyata tuh kita sebanyak itu ngerjainnya. Aku tuh nggak expect gitu. Semua kita kayak lemburnya kita, capeknya, nangis keringet kita itu ternyata sampai setebal itu ngerjainnya. Dan itu pemberkasan tuh juga kita ngeprintnya sampai jam berapa sih? Kalau nggak salah jam 1, jam 12 ya, itu jam 12, terus kita pulangnya kejar-kejaran kereta karena kita ngambil kereta terakhir kan, itu udah jatuh udah mau kereta terakhir gitu loh. Kita bener-bener buru-buru banget, lari-lari gitu. Dan pas nyusun berkasnya juga di fotokopi, itu kita nahan-nahan biar nggak kena tiup angin. Jadi selain kita fokus untuk sortir sistemnya secara sistematis gitu, itu kita juga harus nahan yang kertas ini jangan sampai terbang, ini tuh jangan sampai hilang, jangan sampai ada yang salah kayak gitu sih. Bahkan ada yang ngeprint ulang karena tiba-tiba ada yang hilang. Ada yang salah nama juga, ada kayak nama PT-nya salah, nama orangnya salah, nama terdakwa salah, itu jadi kayak ngulang lagi. Itu harus sabar nungguin sambil sortir juga itu surat-suratnya. Wah, itu bener-bener sih bekas, dan buat aku kayak oke, aku inilah yang aku perjuangkan gitu loh. Gitu. Seru banget sih sebenarnya gitu. Seru banget itu sebenarnya loh. Kalau bisa dipikir-pikir kayak itu kayak capek banget. Emang sih capek. Kita nggak bisa bohong kalau misalnya itu capek ya. Itu emang capek nunggunya itu juga bukan pas bagian nyortir aja, tapi kita tuh pas nungguin printnya itu juga capek, tapi capeknya itu bener-bener terbayar sih. Terbayar banget ya. Dapat ilmunya, menangnya juga itu wah, terbayar semuanya. Kayak bener-bener kayak cepet banget 1 bulan bikin 2 bandel berkas secara wah gila, itu bener-bener kayak pengalaman yang bener-bener nggak bisa dilupain. Nggak bisa dilupain sama sekali. Terus pas yang aku ngeprint, nah itu kan yang print berkas sidang kan. Pas aku ngeprint yang alur sidangnya juga, wah itu aku ngeprint, aku sampai jalan ke belakang kampus, aku nyari itu tempat fotokopi yang masih buka dan masih nerima bahwa harus ada yang ngeprint nih Pak gitu. Nah pas aku balik-balik, pas kita latihan ternyata itu ada satu bagian, salah satu di tahap sidangnya itu ada yang bagiannya dirombak gitu loh. Itu jadi isinya itu full coret-coret, dan aku belum sempat untuk ngeprint ulang. Jadi pas ke lombanya aja, itu aku masih pegang print yang coret-coretan itu, tapi aku sebisa mungkin untuk baca dan gak salah gitu alurnya. Itu juga sih dibutuhkan ketelitian dalam membaca, dan kamu tuh harus gercep gitu untuk nulis-nulis bagian-bagian yang direvisi kayak gitu sih.
Itu seru banget, lucu juga. Tapi nih ya, kayak dari pengalaman moot court nih yang sangat membekas banget nih di dalam pikiran kita itu, kira-kira komite ada nggak sih kayak pengen gitu nanti di tahun ini ikut lagi gitu, mungkin masih penasaran juga kah atau gimana gitu? Nah, kebetulan ya, aku sekarang nih tahun ini udah terpilih jadi ketua pelaksana internal moot court competition 2025. Jadi sebenarnya aku udah gak bisa kayak partisipasi yang tahun ini karena aku ketua pelaksananya kan ya. Dan aku juga udah tahu dong itu tahap-tahap kaspos seperti apa gitu. Hanya palingan kemungkinan aku ikut mungkin di tahap nasional ya, mungkinkah? Mungkin aku sebenarnya agak tertarik gitu untuk melihat bahwa sejauh ini skill dan ilmu yang udah aku dapat tuh udah sampai mana, dan aku tuh tipikal yang suka memberi tes untuk diri aku sendiri gitu loh, udah sejauh mana nih kira-kira aku bisa gitu. Palingan untuk yang moot court competition mungkin yang tingkat nasional sih, seperti itu, karena aku tertarik. Mungkin di tahun depan kali ya. Tahun depan ya, mungkin ya. Sih mungkin. Oke. Tapi kayak di internal moot court competition ini kayak menang juara satu, memenangkan beberapa peran terbaik juga. Itu tuh bener-bener ada nggak sih kayak di bayangan pikiran sebelumnya kayak sebelum sidang atau bahkan sidang gitu? Enggak, jujur. enggak karena aku sendiri secara pribadi ya bukan yang tipikal juga pede banget gitu loh. Dan aku tuh sadar ketika pas sama latihan sidangnya juga, pas kita yang kayak latihan sidang gitu, aku nyadar kayak aku tuh ada beberapa ucapan kata, intonasi, dan mungkin gerak-gerik yang agak kurang gitu istilahnya, agak kurang menjadi peran terbaik gitu loh. Jadi aku menyadari juga ada kekurangan dari diri aku gitu. Tapi dari hal itu semua, aku tetap percaya diri pas sidang. Walaupun sebenarnya pas sidang itu ada beberapa kesalahan yang aku buat, dan aku nyadar. Tapi aku harus itu sikap aku tuh harus tetap lanjut profesional walaupun tahu gitu ada kesalahan. Jangan ngestak, berdiam diri gitu, jangan. Kita harus tetap langsung lanjut ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Pas sidang ini ya, aku usaha mungkin untuk bersikap profesional. Dan intinya di otak aku itu intinya, udah kita harus sikap profesional, seperti latihan itu, improve dikit lah ya, bisa lah ya untuk improve dikit, dan percaya diri gitu. Nah, jadi pas aku dapet peran terbaik itu nggak expect sama sekali, karena aku berpikir apa mungkin ada delegasi lain yang lebih baik kah, aku kan nggak tahu ya. Jadi aku kayak yaudah yang penting percaya diri aja gitu, mau menang nggak menang yang penting udah melakukan yang terbaik gitu. Kita juga kalau nggak salah itu delegasi terakhir untuk tampil kayaknya ya. Delegasi terakhir untuk tampil, dan kalau aku pribadi ya, karena pas tahu kalau misalnya kita tuh delegasi terakhir yang tampil, aku sempat mikir untuk juri-jurinya itu kan ada hakim, ada jaksa, ada advokat, dan juga ada akademisi. Aku tuh bener-bener takut bahwa, aduh, jangan sampai mengecewakan mereka nih loh. Mereka tuh udah lama nontonin delegasi-delegasi lain kan, jadi kita jangan menampilkan yang boring gitu. Kita harus menampilkan bahwa ini loh delegasi kita gitu loh, bahwa ini loh kerja keras kita gitu. Jadi aku tuh itu juga megang tanggung jawab itu sih, tapi semuanya terbayarkan. Berarti punya misi untuk memberikan sebuah insight baru yang kayak emang lebih fresh dari sebelumnya, yang dimana kan kita juga dari pagi mungkin ya nyampe siang, mungkin kayak dari juri-jurinya ada merasa yang udah bosan juga kan, jadi kayak challenging banget sih buat kita. Challenging banget, apalagi kita sih latihan dari pagi ya, walaupun kita delegasi terakhir itu kita tetap latihannya tuh dari pagi, dan kita sempat ada latihan sekitar 2 kali, itu sempat ada gitu. Nah, pas kita yang latihan kedua kali itu, pas bener-bener selesai itu langsung dipanggil bahwa itu giliran delegasi kita gitu. Itu aku langsung buru-buru, kita kan gantian tuh pakai baju, langsung pada pakai baju PU, PH lah, tuh buru-buru. Dan pas aku pakai jubahnya aja itu aku langsung di situ, wah sidang nih, beneran akhirnya hari ini sidang nih, aku gak sempet ngeblank gitu. Wah oke, harus fokus kayak gitu.
Terus fokus dan percaya diri. Vibes-nya langsung beda pas udah Langsung pakai beda. bajunya ya. Langsung agak tegang gitu. Wah, ini beneran nih di sidang nih. Bahkan pas aku megang-megang berkas-berkas aja tuh yang kayak agak-agak berat gitu. Oh kayak sempat agak gemeter dikit gitu ya, kayak wah ini harus serius, ini harus serius, ini harus serius, jangan mengecewakan gitu. Yang ada di otak aku kayak gitu. Lucu banget sebenarnya, lucu banget kalau diinget-inget. Seru banget ya itu. Mungkin kalau mau diulang pun pengen ngerasain momennya aja kali ya, nggak mau berkasnya. Kalau berkasnya mungkin mikir-mikir lagi itu ya. Tapi momen-momen yang dilalui juga bersama delegasi aku itu, mereka juga orang-orang yang hebat dan mereka juga orang-orang bekerja keras, itu keren juga untuk mereka semua dan aku bangga juga gitu loh sama mereka semua. Dan ketika intinya pas yang pada disebutin satu persatu itu peran-peran terbaik gitu dan hampir semua diborong sama delegasi aku, itu aku kayak wah, itu aku bener-bener bangga sih sama mereka juga, bahwa wah keren banget, mereka juga ikut kerja keras dan mereka juga bersikeras untuk mempertahankan dan memperjuangkan gitu loh. Keren banget, seneng banget. Mungkin ini bakal terus-terus diingat kali ya. Iya, pengalaman dan memori yang bener-bener gak bisa dilupain sih. Itu ketika kita hadir di situ dan kita melalui itu semua, itu bener-bener juga bukan juga cuma sebagai memori, tapi pelajarannya itu bener-bener gak terlupakan gitu. Sangat-sangat bermanfaat di hari-hari kedepannya. Oke. Wah, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Dan obrolan bareng Stepa ini tuh bener-bener kita flashback banget nih ke banyak hal, dari mulai ngerjain berkas, nah terus drama latihannya, sampai akhirnya tampil di ruang sidang. Nah, mungkin aku bisa ngambil sedikit kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini ya. Nah, jadi ketua delegasi ini ternyata itu bukan hanya cuma soal bagi tugas dan nyusun strategi aja, tapi juga soal gimana caranya ngadepin tiap karakter para tim delegasi yang berbeda-beda, mulai dari ngatur emosi dan juga harus tetap waras ya di tengah tekanan juga. Nah, tapi justru dari situ banyak banget pelajaran yang bisa kita bawa pulang tentang kepemimpinan, kerjasama, rasa percaya satu sama lain. Nah, buat teman FKMUP ini, semoga obrolan ini bisa menjadi semacam pengingat bahwa semua perjuangan di balik memori ruang sidang itu punya arti tersendiri. Nah, kalau kamu sekarang ini lagi capek jadi panitia, pengurus, atau bahkan ketua delegasi, tenang aja, kamu itu nggak sendiri, karena semua proses itu secara perlahan-lahan yang akan membentuk kamu itu untuk jadi versi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast pada hari ini ya, mungkin ada sedikit closing statement dari Stepa buat teman-teman FKMUP dan juga audiens setia Instagram Peradilan Semu. Closing statement aku ingin memberi semangat sih. Yang paling penting itu semangat, dan bahwa walaupun kalian tuh lagi capek-capeknya itu mungkin ngurusin proker atau kerjaan-kerjaan lain, kalian tuh harus ingat bahwa kerja keras kalian itu nggak akan sia-sia. Pasti ada pelajaran yang bisa dan ilmu yang bisa kalian dapat. Jadi tetap semangat dan tetap bekerja keras dimanapun kalian berada. Apapun yang kalian kerjakan itu kerjakanlah semaksimal mungkin gitu sih. Semangat untuk kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Stepa karena sudah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk hadir dan berbagi pengalaman di podcast Peradilan Semu FKMUP ini. Nah, saya Najwa Nili Afifah selaku moderator yang memandu jalannya podcast pada hari ini. Pamit undur diri, mohon maaf apabila selama memandu podcast hari ini ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa terus ikuti podcast Peradilan Semu FKMUP. Bye-bye. Bye-bye.